Saat hadiri acara pesta ulang tahun ibu mertua, aku diperlakukan seperti babu. Bahkan aku dihina hanya wanita pengangguran yang menjadi beban suami. Namun setelah suamiku mengungkapkan yang sebenarnya, seketika wajah mertuaku menjadi pucat karena ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore berwarna jingga pucat saat mobil yang dikemudikan Arhan memasuki gerbang sebuah perumahan mewah. Rumah-rumah di sini menjulang seperti istana-istana kecil, masing-masing dengan pilar-pilar besar dan taman yang terawat sempurna. Amelia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dari pendingin mobil yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang, sebuah ritme yang sudah sangat ia kenal setiap kali mereka akan mengunjungi rumah ini. Rumah orang tua Arhan. "Kamu siap?" tanya Arhan lembut, tangannya terulur untuk menggenggam jemari Amelia yang terasa dingin. Ia melirik istrinya dengan tatapan penuh pengertian. Arhan tahu ini tidak pernah mudah bagi Amelia. Amelia memaksakan seulas senyum. "Selalu siap," jawabnya, meski suaranya terdengar kurang meyakinkan bahkan di telinganya sendiri. Ia meremas genggaman tangan Arhan, mencari kekuatan. Di pangkuannya, sebuah kotak kado berbungkus kertas sederhana namun elegan terasa berat. Isinya adalah satu set peralatan menyeduh teh porselen yang ia lukis sendiri dengan motif bunga-bunga kecil. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya, berharap hadiah personal ini bisa sedikit meluluhkan hati ibu mertuanya. Mobil mereka berhenti di depan rumah paling besar di ujung jalan. Sebuah bangunan 2 lantai dengan arsitektur modern yang didominasi warna putih gading dan kaca. Sebuah air mancur kecil menari-nari di tengah taman depan, memantulkan cahaya lampu yang sudah mulai menyala. Semuanya tampak sempurna, megah, dan dingin. Sama seperti pemiliknya. "Ingat janjiku, ya," bisik Arhan lagi, sebelum mereka turun. "Apapun yang terjadi hari ini, bertahanlah sebentar. Anggap saja ini pertunjukan terakhir mereka. Setelah malam ini, semuanya akan berubah." Amelia mengangguk, kata-kata Arhan menjadi pelampungnya di lautan kegelisahan. Mereka turun dari mobil. Arhan mengeluarkan beberapa kantong belanja berisi bahan-bahan kue dari bagasi, sementara Amelia memeluk kotak kadonya dengan erat. Mereka datang lebih awal, sesuai permintaan Ibu Ningsih, dengan niat tulus untuk membantu persiapan pesta ulang tahunnya yang akan diadakan malam ini. Pintu besar dari kayu jati itu terbuka bahkan sebelum mereka sempat mengetuk. Di ambang pintu berdiri Ibu Ningsih, mengenakan gaun rumah berwarna biru tua yang tampak mahal. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis namun tegas. Matanya yang tajam langsung menyorot ke arah mereka, atau lebih tepatnya, ke arah Amelia. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. "Kalian terlambat 5 menit, katanya datar, suaranya sedingin es. "Macet di jalan, Bu," jawab Arhan sambil melangkah masuk dan mencium tangan ibunya. "Ini Arhan bawakan beberapa bahan yang ibu minta." Ibu Ningsih hanya melirik sekilas kantong belanja di tangan Arhan sebelum pandangannya kembali tertuju pada Amelia, yang kini melangkah maju untuk menyalaminya. "Selamat ulang tahun, Ibu," ucap Amelia lembut, menyodorkan tangannya. Ibu Ningsih menerima uluran tangan itu tanpa antusiasme. Jabatannya terasa singkat dan lemah. Matanya kemudian jatuh pada kotak kado yang dibawa Amelia. "Apa itu?" tanyanya, nadanya terdengar seperti interogasi. "Hadiah untuk Ibu. Saya buat sendiri," jawab Amelia, berusaha terdengar ceria sambil menyerahkan kotak itu. Ibu Ningsih menerimanya dengan satu tangan, sama sekali tidak menunjukkan minat. Ia bahkan tidak berusaha membukanya. Ia hanya menggoyangkan kotak itu sedikit, seolah menimbang-nimbang nilainya, lalu berjalan ke sebuah meja di sudut ruangan dan meletakkannya di sana dengan asal. Kado itu tergeletak di pojok, terlupakan, seolah tidak berharga. Hati Amelia terasa seperti diremas. Usahanya selama berminggu-minggu seolah tidak berarti sama sekali. "Dapur di sebelah sana," kata Ibu Ningsih kepada Arhan, mengabaikan Amelia sepenuhnya. "Bawa bahan-bahan itu ke Mbok Jum. Ayahmu ada di ruang kerja, temui dia. Ada yang mau dia bicarakan denganmu." Arhan menatap Amelia dengan cemas, seolah enggan meninggalkannya sendirian. Tapi Amelia memberinya senyum kecil dan anggukan, meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Arhan pun berjalan menuju dapur. Kini tinggallah Amelia berdua dengan ibu mertuanya di ruang tamu yang luas dan sunyi. Keheningan terasa mencekam. Ibu Ningsih berjalan mengitari ruangan, jemarinya menyentuh permukaan perabotan seolah sedang melakukan inspeksi.
Matanya yang tajam berhenti pada sebuah lemari pajangan berisi koleksi perabotan perak. "Lihat itu," desisnya, menunjuk ke arah lemari. "Sedikit kusam. Mbok Jum pasti lupa membersihkannya." Ia berbalik menatap Amelia, tatapannya menusuk dan penuh perintah. Ia berjalan ke sebuah laci, mengambil sebotol cairan pembersih dan beberapa lem kotor, lalu menyodorkannya ke tangan Amelia. Amelia tertegun sesaat, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia datang sebagai menantu untuk membantu persiapan pesta, bukan sebagai asisten rumah tangga yang disuruh membersihkan perabotan. "Daripada kamu hanya duduk-duduk saja tidak berguna, lebih baik kamu poles semua perabotan perak itu sampai berkilau. Sebentar lagi Diana dan Mas MU akan datang. Ibu tidak mau dia lihat rumah ini kotor," ujar Ibu Ningsih dengan nada memerintah, bahkan tanpa mau menatap wajah Amelia. "Kerjakan sekarang. Semuanya harus selesai sebelum tamu datang." Amelia menatap lem kotor di tangannya, lalu menatap wajah dingin ibu mertuanya. Tidak ada pilihan lain. Melawan hanya akan memperburuk suasana dan merusak hari ulang tahun yang seharusnya bahagia ini. Dengan hati yang berat, ia mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia berjalan menuju lemari pajangan itu, membuka pintunya satu persatu, dan mulai mengeluarkan piring, cangkir, dan sendok garpu perak yang jumlahnya puluhan. Aroma cairan pembersih yang tajam menusuk hidungnya. Di ruang tamu yang megah dan senyap itu, hanya terdengar suara gesekan kain lep pada logam, sebuah irama kerja paksa yang menyakitkan di hari yang seharusnya penuh perayaan. Amelia memulai tugasnya, merasakan setiap polesan sebagai goresan baru di hatinya. "Pertunjukan terakhir," bisiknya pada diri sendiri, mengulang janji Arhan. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Setiap benda perak yang dipegang Amelia terasa berat, bukan karena bobotnya, tapi karena beban penghinaan yang menyertainya. Ia menggosok sebuah nampan berukir dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang. Ia teringat saat pertama kali Arhan membawanya ke rumah ini untuk berkenalan. Saat itu, ia masih dipenuhi harapan. Ia berdandan sebaik mungkin, membawa buah tangan terbaik, dan menyiapkan senyum termanisnya. Namun, semua itu seolah membentur dinding es. Tatapan Ibu Ningsih dari atas sampai bawah sudah cukup untuk memberitahunya bahwa ia tidak diterima. "Jadi, kamu ini yang namanya Amelia? Bekerja di mana?" tanya Ibu Ningsih saat itu, nadanya lebih terdengar seperti sedang mewawancarai calon pembantu daripada calon menantu. "Saya seorang desainer grafis lepas, Tante," jawab Amelia sopan. "Oh, lepas? Maksudnya tidak punya kantor tetap? Pengangguran, begitu?" cibir Ibu Ningsih sambil tersenyum sinis. Sejak saat itu, label, pengangguran, dan tidak jelas, seolah menempel permanen di dahinya di mata keluarga Arhan. Amelia terus menggosok. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Ruang tamu ini begitu besar, tetapi ia merasa sesak napas, seolah dinding-dindingnya perlahan merapat untuk menghimpitnya. Ia bisa mendengar suara tawa samar dari arah ruang kerja, tempat Arhan dan ayahnya berada. Mungkin mereka sedang membicarakan bisnis, atau mungkin mereka sedang menertawakan dirinya. Amelia menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran buruk itu. Arhan tidak mungkin seperti itu. Arhan adalah sauhnya. Setengah jam berlalu, sebagian perabotan perak sudah mulai berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah, diikuti oleh suara tawa riang yang familiar. Pintu depan terbuka, dan masuklah Diana, istri dari kakak Arhan, digandeng mesra oleh suaminya. Diana adalah perwujudan dari semua yang diinginkan Ibu Ningsih dari seorang menantu. Ia cantik, modis, dan berasal dari keluarga kaya. Hari ini, ia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, tangannya menjinjing tas dari merek ternama, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. "Selamat ulang tahun, Ibu," seru Diana dengan suara manja, langsung memeluk Ibu Ningsih dengan erat. "Ini hadiah dari kami. Semoga Ibu suka." Ia menyerahkan sebuah kotak beludru berwarna biru. Dengan tangan gemetar karena antusias, Ibu Ningsih membukanya. Di dalamnya terbaring sebuah kalung mutiara dengan bandul berlian yang berkilauan. Wajah Ibu Ningsih langsung berseri-seri. "Oh, sayangku, ini indah sekali. Kalian tidak perlu repot-repot," katanya, meskipun jelas sekali ia sangat menyukainya. Ia langsung mencoba memakai kalung itu, meminta Diana membantunya. Dari sudut ruangan, Amelia hanya bisa menonton adegan itu dengan hati yang perih. Hadiahnya yang dibuat dengan tangan dan cinta teronggok di pojok, sementara kalung mahal itu langsung melingkar di leher ibu mertuanya. Perbedaan perlakuan itu begitu tajam, begitu menyakitkan. Diana akhirnya menyadari kehadiran Amelia.
Matanya menyapu penampilan Amelia yang sederhana, lalu turun ke tangan Amelia yang memegang lap kotor. Sebuah senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Loh, Amelia? Rajin sekali kamu. Sedang membantu Mbok Jum, ya?" Tanyanya dengan nada manis yang dibuat-buat, namun penuh dengan racun. Amelia hanya tersenyum tipis. "Hanya membantu apa yang saya bisa, Kak," jawabnya pelan. Ibu Ningsih tertawa kecil. "Biarkan saja, Diana. Mungkin memang hanya pekerjaan seperti ini yang cocok untuknya. Berguna juga sesekali." Hinaan itu dilontarkan dengan begitu santai, seolah mereka sedang membicarakan cuaca. Amelia menunduk, melanjutkan pekerjaannya, berusaha agar air mata tidak jatuh. Setiap kata mereka terasa seperti cambukan. Ia mencoba fokus pada kilau perak di tangannya, menjadikannya satu-satunya titik fokus agar ia tidak hancur. Saat sedang memindahkan sebuah teko perak yang cukup berat, tangannya yang sedikit licin karena cairan pembersih tergelincir. Teko itu menyenggol sebuah vas bunga keramik kecil yang ada di tepi meja pajangan. Dengan suara prak yang memekakan telinga di ruangan yang hening itu, vas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Seketika, semua mata tertuju padanya. Wajah Ibu Ningsih yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi merah padam karena amarah. Ia berjalan mendekat dengan langkah-langkah cepat dan berat. "Dasar ceroboh," bentaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kamu tahu tidak harga vas itu? Itu barang antik dari Eropa. Tanganmu itu sama tidak bergunanya dengan dirimu." Amelia membeku, tubuhnya gemetar. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," cicitnya. Tapi Ibu Ningsih sudah tidak mau mendengar. Amarahnya meledak. Ia menunjuk ke arah koridor dengan jarinya yang gemetar. "Aku sudah muak melihat wajahmu. Sana, gosok WC tamu yang kotor itu. Aku tidak mau ada satu noda pun di sana. Kalau semuanya belum bersih, jangan harap kamu bisa ikut makan malam nanti." Perintah itu terasa lebih dari sekadar hukuman. Itu adalah pengusiran, sebuah pernyataan bahwa Amelia tidak pantas berada di antara mereka. Dengan air mata yang akhirnya mengalir di pipinya, Amelia mengangguk. Ia meletakkan lap di tangannya, berbalik, dan berjalan menuju kamar mandi yang ditunjuk ibu mertuanya. Merasakan tatapan penuh kemenangan dari Diana dan tatapan penuh amarah dari Ibu Ningsih menusuk punggungnya. Koridor yang harus dilalui Amelia terasa panjang dan tak berujung. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya terbenam dalam lumpur penghinaan. Suara pecahan vas bunga masih terngiang di telinganya, berbaur dengan bentakan Ibu Ningsih yang menusuk. Ia menundukkan kepala, tidak ingin melihat pantulan dirinya yang menyedihkan di lantai marmer yang mengilap, lantai yang sama yang akan ia bersihkan di kamar mandi nanti. Ia bisa merasakan tatapan Diana yang penuh kemenangan di punggungnya, dan itu terasa lebih menyakitkan daripada serpihan keramik yang tajam. Ia hanya ingin cepat-cepat sampai ke kamar mandi, bersembunyi di balik pintunya, dan menjadi tidak terlihat. Namun, saat ia berbelok di tikungan koridor, langkahnya terhenti. Sosok tinggi besar berdiri menghalangi jalannya. Itu adalah Bapak Hadi, ayah mertuanya. Ia baru saja keluar dari ruang kerjanya, mungkin karena mendengar keributan tadi. Wajahnya yang selalu tampak serius kini dihiasi oleh kerutan di dahi, menunjukkan ketidaksenangan. Bapak Hadi adalah cerminan laki-laki dari Ibu Ningsih. Jika istrinya adalah Ratu S, maka ia adalah rajanya. Ia seorang pensiunan direktur di sebuah perusahaan properti ternama, dan ia membawa aura kekuasaan dan arogansi itu bahkan di dalam rumahnya sendiri. Tatapannya selalu tajam, seolah sedang menilai dan menghakimi semua orang di sekitarnya. Dan di matanya, Amelia tidak pernah lulus penilaian. Ia menatap Amelia dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti sejenak pada mata Amelia yang sembab dan pipinya yang basah oleh air mata. Tapi tidak ada sedikit pun rasa iba di sana. Sebaliknya, sebuah senyum sinis dan merendahkan tersungging di bibirnya. Ia melirik ke arah kamar mandi tamu di ujung koridor, lalu kembali menatap Amelia. "Sudah cocok," katanya, suaranya berat dan dingin, memecah keheningan koridor. Kata-kata itu singkat, namun maknanya begitu dalam dan menghina. Cocok sebagai pesuruh, cocok di tempat yang kotor. Amelia hanya diam, bibirnya terkatup rapat menahan isakan yang mendesak keluar. Ia ingin lari, ingin menghilang, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Bapak Hadi melangkah lebih dekat, postur tubuhnya yang tinggi menjulang di atas Amelia, membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berarti. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah ingin memastikan Amelia mendengar setiap kata yang akan ia ucapkan selanjutnya dengan jelas. "Dengar," desisnya, suaranya rendah namun penuh dengan racun. "Saya tidak tahu apa yang dilihat Arhan darimu. Kamu itu cuma pengangguran tidak punya penghasilan.
Pendidikanmu tidak seberapa, keluargamu juga bukan siapa-siapa. Kamu hanya menjadi beban untuk anak saya. Seharusnya kamu sadar diri dan tahu di mana posisimu di rumah ini. Setiap kata adalah sebuah palu godam yang menghantam sisa-sisa harga diri Amelia. Beban. Kata itu terasa begitu menyakitkan. Selama ini ia bekerja keras sebagai desainer lepas. Seringkali begadang sampai pagi untuk menyelesaikan proyek. Penghasilannya mungkin tidak sebesar gaji Arhan sebagai manajer, tapi ia tidak pernah sekalipun meminta uang dari suaminya. Ia mandiri. Tapi di mata keluarga ini, ia hanyalah seorang pengangguran yang tidak berharga. Sesuatu di dalam diri Amelia patah. Tapi anehnya, di saat yang bersamaan, sesuatu yang lain justru mengeras menjadi baja. Ia sudah mencapai titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyakitinya lebih dari ini. Air matanya tiba-tiba berhenti mengalir. Isakan yang tadi tertahan di tenggorokannya lenyap. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke mata ayah mertuanya yang terkejut, melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Tidak ada lagi ketakutan di mata Amelia. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang aneh, ketenangan yang dingin. Dan kemudian, ia tersenyum. Bukan senyum lebar, hanya sebuah tarikan tipis di sudut bibirnya. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, juga bukan kesedihan. Itu adalah senyum yang penuh teka-teki, senyum seseorang yang mengetahui sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. "Baik, Pak," ucapnya dengan suara yang sangat tenang dan jelas. Hanya 2 kata itu. Reaksi tenang Amelia yang tak terduga itu justru membuat Bapak Hadi bingung. Ia mengharapkan tangisan, permohonan, atau setidaknya tatapan kalah. Bukan senyum misterius dan jawaban yang begitu datar. Di ujung koridor, Ibu Ningsih yang sejak tadi mengawasi juga tampak tercengang. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Amelia melangkah melewati Bapak Hadi yang masih mematung. Ia berjalan dengan punggung yang kini tegak lurus, tidak lagi membungkuk karena malu. Ia membuka pintu kamar mandi tamu, masuk ke dalam, dan menutupnya dengan pelan di belakangnya. Pintu itu tertutup tanpa suara keras. Namun bagi Bapak Hadi dan Ibu Ningsih, rasanya seperti sebuah pintu baja yang baru saja dibanting di depan wajah mereka. Mereka saling berpandangan, kebingungan dan sedikit terusik oleh ketenangan menantu yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya hingga ke dasar. Begitu pintu kayu yang berat itu tertutup, punggung Amelia langsung bersandar lemas. Kekuatan yang tadi menopangnya seolah menguap begitu saja. Kakinya terasa seperti jeli. Ia mengunci pintu, memberikan satu-satunya penghalang antara dirinya dan dunia yang kejam di luar sana. Di dalam keheningan kamar mandi yang mewah ini, topeng ketenangannya akhirnya retak. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting barang. Ia hanya meluncur perlahan ke lantai, duduk bersandar di pintu yang dingin. Kepalanya ia sandarkan ke lutut, dan tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Tangisan itu sunyi, hanya bahunya yang berguncang hebat. Air mata mengalir deras, membasahi celana panjangnya. Setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, setiap kata-kata tajam dari Ibu Ningsih dan Bapak Hadi berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Pengangguran, beban, tidak berguna, ceroboh, tidak tahu diri. Kata-kata itu bergema, mencoba meracuni pikirannya, mencoba membuatnya percaya bahwa ia memang seperti itu. Ia merasa kecil, kotor, dan tidak berharga. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan keputusasaan itu. Ia membiarkan rasa sakit itu membakar hatinya, merasakan setiap perihnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, guncangan di bahunya mulai mereda. Isakannya berubah menjadi napas yang tersengal-sengal. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Pandangannya jatuh pada cermin besar berbingkai emas yang tergantung di atas wastafel marmer. Ia melihat pantulan seorang wanita dengan mata merah dan bengkak, rambut sedikit berantakan, dan jejak air mata di pipinya. Ia terlihat kalah. Ia terlihat hancur. Ia menatap bayangan itu lekat-lekat. Inikah dirinya? Apakah ia akan membiarkan mereka mengubahnya menjadi wanita yang menyedihkan ini? Tiba-tiba, di tengah kabut kesedihannya, sebuah suara lembut terngiang di benaknya. Suara Arhan. "Sayang, apapun yang mereka katakan atau lakukan hari ini, tolong bertahanlah sebentar. Anggap saja ini pertunjukan terakhir mereka. Setelah malam ini, semuanya akan berubah, aku janji." Kata-kata itu, yang diucapkan Arhan di dalam mobil tadi, kini terasa seperti jangkar yang dilemparkan ke dalam jiwanya yang sedang terombang-ambing badai. Pertunjukan terakhir. Amelia bangkit dengan sisa tenaganya. Ia berjalan ke wastafel, kedua tangannya bertumpu pada tepian marmer yang dingin.
Ia menatap bayangannya lagi, lebih dekat kali ini. Ia teringat percakapan mereka tadi malam, percakapan yang lebih detail, percakapan yang menjadi dasar dari kekuatannya hari ini. Mereka duduk di balkon apartemen sederhana mereka, ditemani 2 cangkir teh hangat. Arhan menggenggam tangannya erat. Besok adalah hari terakhir, Mel, katanya serius. Semua dokumen sudah ditandatangani. Aku sudah menyerahkan surat pengunduran diriku pagi ini, efektif mulai lusa. Semua aset, semua kepemilikan, secara hukum sudah sepenuhnya atas namamu. Mereka belum tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Aku takut, Arhan, bisik Amelia jujur. Arhan menangkup wajahnya dengan kedua tangannya. Lihat aku. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu membangun semuanya dari nol, sendirian. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Besok, biarkan mereka memainkan peran mereka untuk terakhir kalinya. Biarkan mereka mengeluarkan semua racun mereka. Aku hanya minta satu hal darimu, jangan hancur. Bertahanlah untukku, untuk kita. Karena setelah tirai ditutup malam ini, kita yang akan menulis babak selanjutnya. Mengingat itu, kekuatan mulai mengalir kembali ke dalam dirinya. Ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda sebelum babak utama dimulai. Penghinaan ini, rasa sakit ini, hanyalah bagian dari skenario. Skenario yang akan berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak mereka. Amelia membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menggosoknya berkali-kali, seolah ingin menghapus bukan hanya jejak air mata, tetapi juga jejak kelemahan. Saat ia mengangkat wajahnya lagi dan menatap cermin, wanita yang dilihatnya sudah berbeda. Matanya yang tadi bengkak kini memancarkan kilatan tajam. Bibirnya yang tadi bergetar kini membentuk sebuah garis lurus yang tegas. Senyum tipis yang ia berikan kepada ayah mertuanya tadi kini kembali tersungging di bibirnya. Tapi kali ini, senyum itu tidak lagi kosong. Senyum itu dipenuhi oleh rahasia, oleh kekuatan, dan oleh janji akan sebuah pembalasan yang manis. Ia bukan korban. Ia tidak pernah menjadi korban. Ia adalah seorang ratu yang sedang menyamar, mengamati musuh-musuhnya dari balik topeng kesabaran. Pandangannya jatuh pada sikat toilet dan botol pembersih yang tergeletak di lantai. Ia mengambilnya. Ia akan membersihkan kamar mandi ini. Bukan karena ia patuh pada perintah Ibu Ningsih. Bukan karena ia takut. Ia akan membersihkannya karena ini adalah bagian dari perannya. Ia akan membersihkannya sambil menunggu waktunya tiba. Setiap ubin yang ia gosok, setiap noda yang ia hilangkan, akan menjadi hitungan mundur menuju momen di mana ia akan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan pikiran itu, ia mulai bekerja. Gerakannya kini tidak lagi dipenuhi oleh rasa terhina, melainkan oleh sebuah tujuan yang jelas. Di dalam kamar mandi yang sunyi itu, Amelia tidak sedang membersihkan kotoran. Ia sedang mempersiapkan panggung untuk pertunjukannya sendiri. Dan ia tahu, pertunjukan itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga suaminya. Aroma karbol yang samar masih menempel di tangannya saat Amelia membuka kunci pintu kamar mandi. Ia sudah selesai. Bukan hanya selesai membersihkan, tapi juga selesai dengan babak kesedihannya. Saat ia melangkah keluar dari koridor yang remang dan kembali ke ruang tamu yang terang benderang, ia merasa seperti seorang aktris yang melangkah ke atas panggung. Pesta sudah dimulai. Beberapa tamu undangan sudah berdatangan, memenuhi ruangan dengan suara percakapan yang berdengung dan tawa yang terdengar palsu. Mereka adalah kalangan elit sosialita, teman-teman arisan Ibu Ningsih dan rekan-rekan bisnis lama Bapak Hadi. Wajah-wajah mereka dipoles riasan tebal, dan senyum yang tak pernah mencapai mata. Amelia melihat Arhan sedang berbicara dengan salah seorang tamu, suaminya tampak tidak nyaman dan matanya terus mencari-cari keberadaan Amelia. Ketika pandangan mereka bertemu, Arhan langsung memberikan tatapan cemas yang bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Amelia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Sebuah sinyal bahwa ia baik-baik saja dan rencana mereka masih berjalan. Ibu Ningsih, yang sedang bercengkrama dengan beberapa temannya, menyadari kemunculan Amelia. Alisnya sedikit terangkat, terkejut melihat menantunya yang tampak begitu tenang dan bersih. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihukum untuk menggosok toilet. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Mungkin ia berharap Amelia akan keluar dengan mata bengkak dan wajah kuyu yang bisa ia jadikan bahan ejekan baru. Amelia berjalan pelan ke arah Arhan, mengabaikan tatapan-tatapan penasaran dari para tamu yang mungkin sudah mendengar insiden vas pecah tadi. Ia mengenakan gaun terusan sederhana berwarna krem, pilihan yang sengaja ia buat agar tidak menarik perhatian. Namun justru kesederhanaannya itu yang membuatnya tampak kontras di tengah lautan gaun malam yang gemerlap dan setelan jas yang mahal. Ia terlihat seperti seekor burung gereja yang tersesat di antara kawanan merak.
Tepat saat ia hendak mencapai sisi Arhan, pintu utama kembali terbuka dengan sedikit hentakan, menarik perhatian semua orang. Di ambang pintu, berdiri Diana dan suaminya, kakak Arhan. Mereka sengaja datang terlambat, memastikan semua mata tertuju pada mereka saat mereka melakukan grand entrance. Diana, yang tadi hanya mengenakan gaun rumah, kini telah berganti dengan gaun malam berwarna zamrud yang berkilauan, dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. Perhiasan yang ia kenakan tampak lebih mewah dari sebelumnya. "Maaf kami terlambat," seru Diana dengan nada ceria yang dibuat-buat. "Ada sedikit masalah di butik tadi, gaun ini harus sedikit dipermak." Tentu saja, itu adalah sebuah pameran terselubung. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa gaun yang ia kenakan adalah gaun desainer yang dibuat khusus untuknya. Ibu Ningsih dan Bapak Hadi langsung menyambut mereka dengan senyum lebar, seolah putra dan menantu kesayangan mereka adalah bintang utama malam itu. "Tidak apa-apa, sayang. Kamu tampak luar biasa," puji Ibu Ningsih sambil memeluk Diana. "Lihat, semuanya. Ini baru menantu idaman. Selalu tahu cara menempatkan diri." Kata-kata itu sengaja dikeraskan, sebuah panah beracun yang ditembakkan langsung ke arah Amelia. Beberapa tamu wanita terkikik pelan, sambil melirik ke arah Amelia dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Amelia hanya diam, wajahnya tetap tenang, seolah kata-kata itu tidak menyentuhnya sama sekali. Di sebelahnya, Arhan mengepalkan tangannya erat-erat, rahangnya mengeras menahan amarah. Amelia bisa merasakan getaran kemarahan dari tubuh suaminya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangan Arhan dengan lembut, sebuah isyarat untuk bersabar. "Belum," bisiknya nyaris tak terdengar. Puncak dari panggung kesombongan itu terjadi saat acara pemotongan kue. Sebuah kue ulang tahun 3 tingkat yang indah diletakkan di tengah ruangan. Lilin-lilin dinyalakan, dan semua orang menyanyikan lagu, "Selamat Ulang Tahun." Ibu Ningsih berdiri di tengah, diapit oleh suami dan kedua putranya, serta Diana. Wajahnya berseri-seri di bawah sorotan kamera ponsel para tamu. Setelah meniup lilin, seorang fotografer profesional yang mereka sewa mulai mengatur posisi untuk foto keluarga inti. "Baik, semuanya siap," kata fotografer itu. "Mohon menantunya juga ikut bergabung." Secara refleks, Amelia melangkah maju 1 langkah. Namun, Ibu Ningsih langsung mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Oh, bukan kamu, Amelia," katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah ia merasa tidak enak, padahal matanya berkilat penuh kemenangan. Ia menoleh ke arah teman-teman arisannya dan para tamu lain, memastikan semua orang mendengar perkataannya. "Maaf ya, tempatnya sepertinya tidak cukup. Nanti fotonya jadi terlalu penuh," lanjutnya dengan senyum palsu. Lalu, ia menatap penampilan Amelia dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. "Lagi pula, bajumu tidak cocok untuk difoto. Nanti merusak komposisi warna." Penghinaan itu begitu terang-terangan, begitu kejam. Seluruh ruangan menjadi hening sesaat. Semua orang menatap Amelia, menunggu reaksinya. Mereka mengharapkan air mata, drama, atau setidaknya wajah yang memerah karena malu. Arhan sudah tidak tahan lagi. Ia hendak membuka mulut untuk membela istrinya, menghentikan semua sandiwara busuk ini. Tetapi sebelum ia sempat bicara, Amelia menggenggam tangannya di bawah sorotan lampu, meremasnya dengan lembut namun tegas. Sebuah pesan tanpa kata. "Tahan. Percaya padaku." Arhan menatap istrinya, melihat ketenangan yang luar biasa di matanya. Di tengah penghinaan publik yang begitu menyakitkan, Amelia hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan pada ayahnya di koridor tadi. Tenang, sabar, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. "Tidak apa-apa, Bu," kata Amelia dengan suara yang jelas dan mantap, memecah keheningan. "Silakan mulai fotonya. Saya bisa mengambil gambar dari sini." Ia mundur beberapa langkah, memberikan ruang bagi mereka. Ia berdiri di antara kerumunan tamu, sendirian, menyaksikan keluarga yang seharusnya menjadi miliknya itu berpose bahagia di depan kamera. Kilatan lampu blitz menyala, mengabadikan momen itu. Momen di mana ia secara resmi disingkirkan dan dipermalukan di depan semua orang. Namun, di balik senyumnya, Amelia tahu satu hal. Foto itu akan menjadi kenang-kenangan terakhir mereka sebelum dunia mereka yang sempurna itu runtuh berkeping-keping. Setelah sesi foto yang menyakitkan itu, para tamu diarahkan menuju ruang makan, di mana sebuah meja panjang sudah tertata dengan indah. Makanan disajikan secara prasmanan, dengan berbagai hidangan mewah yang aromanya memenuhi udara. Suasana kembali cair, para tamu larut dalam obrolan ringan sambil menikmati hidangan. Namun bagi Arhan dan Amelia,
Udara di sekitar mereka terasa berat dan penuh dengan ketegangan yang siap meledak. Arhan tidak melepaskan genggaman tangannya dari Amelia sedetik pun. Ia seperti singa yang menjaga pasangannya, matanya mengawasi setiap gerak-gerik orang tuanya dengan tajam. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun, tertahan hanya oleh kekuatan tenang yang dipancarkan oleh istrinya. Ibu Ningsih, yang merasa menang setelah berhasil mempermalukan Amelia di depan umum, melanjutkan sandiwaranya. Ia sengaja mengatur tempat duduk. Ia menempatkan Diana dan suaminya di sebelah kanan dan kirinya, posisi kehormatan. Sementara Amelia dan Arhan ditempatkan di ujung meja yang paling jauh, hampir terpisah dari anggota keluarga lainnya, seolah mereka adalah tamu yang tidak terlalu penting. Selama makan malam, percakapan didominasi oleh Bapak Hadi dan Ibu Ningsih. Mereka tanpa henti membanggakan pencapaian putra sulung mereka dan kekayaan keluarga Diana. Diana cerita, papanya baru saja membeli sebuah villa di puncak. Luar biasa sekali, kata Ibu Ningsih dengan suara keras, memastikan semua orang di meja itu mendengarnya. Tentu saja, timpal Bapak Hadi. Calon besan saya bukan orang sembarangan. Bisnisnya ada di mana-mana. Putra kita juga hebat. Sebentar lagi akan ada promosi besar untuknya di kantor. Mereka terus berbicara, melambungkan pujian-pujian setinggi langit, sementara Amelia dan Arhan diabaikan sepenuhnya, seolah mereka tidak ada di sana. Amelia hanya makan dalam diam, menikmati setiap suap makanannya dengan tenang. Ia tahu ini adalah ketenangan sebelum badai. Ia bisa merasakan energi yang terkumpul di dalam diri Arhan, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Momen itu akhirnya tiba. Saat sebagian besar tamu sudah selesai dengan hidangan utama mereka, Amelia hendak berdiri untuk mengambil segelas air. Namun, baru saja ia beranjak dari kursinya, suara Ibu Ningsih yang tajam dan sinis menghentikannya. "Tunggu dulu," kata Ibu Ningsih dengan senyum mengejek. Ia menatap Amelia dengan pandangan merendahkan. "Kamu yakin sudah menyelesaikan tugasmu dengan benar tadi? WC-nya sudah bersih? Sudah wangi?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan volume yang cukup keras, membuat beberapa tamu di dekat mereka menoleh. Itu adalah puncak dari segalanya. Tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaran Arhan akhirnya tumpah. "Cukup sudah." Dengan gerakan cepat, Arhan mendorong kursinya ke belakang. Suara decitan kaki kursi yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu keras, memotong semua percakapan di meja makan. Semua mata kini tertuju padanya. Wajah Arhan merah padam, matanya berkilat karena amarah yang tak tertahankan lagi. Ia berjalan cepat menghampiri Amelia, tidak mempedulikan tatapan bingung dan kaget dari semua orang. Ia berdiri di belakang istrinya, meletakkan kedua tangannya di bahu Amelia dengan protektif. "Cukup, Bu," katanya, suaranya rendah, bergetar, namun setiap katanya terdengar begitu jelas dan tegas. "Hentikan." Ibu Ningsih terkejut. "Arhan, apa-apaan kamu ini? Jaga sopan santunmu." Bapak Hadi ikut berdiri. "Arhan, duduk. Jangan membuat keributan di pesta ibumu." Tapi Arhan tidak bergeming. Ia seolah tidak mendengar suara ayahnya. Matanya hanya tertuju pada ibunya, tatapannya menusuk tajam. "Saya sudah cukup bersopan santun selama ini, Pak. Saya diam saat istri saya dihina, saya diam saat istri saya diperlakukan seperti pembantu, saya diam saat istri saya dipermalukan. Tapi malam ini, semuanya berhenti di sini." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan kekuatannya. Ia memandang berkeliling, menatap wajah-wajah sombong yang selama ini telah merendahkan wanita yang paling ia cintai. Inilah saatnya. Tirai akan segera diturunkan dari panggung sandiwara mereka. Ia merangkul Amelia, menariknya untuk berdiri di sampingnya, menghadap kedua orang tuanya dan semua tamu. "Ibu dan ayah tidak perlu lagi khawatir Amelia menjadi bebanku," kata Arhan, suaranya kini terdengar lebih tenang namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Kalimatnya menggantung di udara, membuat semua orang mengerutkan kening karena bingung. "Karena mulai besok, lanjutnya dengan jeda yang dramatis, justru saya yang akan menjadi bebannya." Keheningan total melanda ruang makan. Tidak ada yang mengerti maksud perkataannya. Diana tertawa kecil, menganggapnya sebagai lelucon yang aneh. Bapak Hadi tertawa mengejek, suaranya terdengar kasar. "Apa maksudmu? Kamu sudah gila? Kamu mau jadi pengangguran juga seperti istrimu?" Itu adalah umpan yang sempurna. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Arhan. Ia menatap lurus ke arah ayahnya, senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. "Bukan, Ayah," jawabnya. "Saya tidak akan jadi pengangguran." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Matanya berkilat,
Siap untuk melepaskan bom yang akan menghancurkan fondasi keangkuhan keluarga ini. Saya berhenti dari pekerjaan saya, katanya pelan namun mantap, karena istri saya baru saja meminta saya untuk memimpin salah satu perusahaannya. Pernyataan Arhan menggantung di udara yang tiba-tiba terasa begitu padat dan berat. Saya berhenti dari pekerjaan saya, karena istri saya baru saja meminta saya untuk memimpin salah satu perusahaannya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bereaksi. Otak para tamu dan terutama keluarga, Hadi seolah sedang bekerja keras untuk memproses informasi yang tidak masuk akal itu. Kemudian, tawa meledak. Bukan tawa geli, melainkan tawa yang penuh dengan cemoohan dan rasa superioritas. Yang tertawa paling keras adalah Bapak Hadi. Ia memegangi perutnya, wajahnya memerah karena geli yang dipaksakan. Perusahaannya? Ejek Bapak Hadi, suaranya menggema di ruang makan yang sunyi. Perusahaan apa yang dia miliki? Menjual desain gambar di internet? Arhan, jangan membuat lelucon konyol di hari ulang tahun ibumu. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Diana ikut menimpali dengan tawa kecil yang dibuat-buat. Iya, Arhan. Mungkin kamu terlalu lelah bekerja. Amelia punya perusahaan? Yang benar saja. Butik online kecil-kecilan mungkin, katanya sambil melirik Amelia dengan tatapan meremehkan. Arhan tidak ikut tertawa. Ia juga tidak terlihat marah. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus pada ayahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ketenangannya itulah yang perlahan membuat tawa Bapak Hadi mereda. Ada sesuatu dalam tatapan putranya yang membuatnya merasa tidak nyaman, sebuah keyakinan yang kokoh yang membuat ejekannya terdengar hampa. Saya tidak sedang melucu, Pak, kata Arhan, suaranya tetap datar dan mantap. Dan perusahaannya bukan butik online. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua perhatian kembali terpusat padanya. Ia melirik sekilas pada kakak iparnya, suami Diana, yang masih tersenyum mengejek. Lalu pandangannya kembali tertuju pada ayahnya. Perusahaan yang saya maksud adalah perusahaan properti Nusantara Group. Nama itu disebut dengan begitu jelas, tanpa keraguan. Efeknya seketika. Tawa Bapak Hadi mati di tenggorokannya. Senyum di wajahnya membeku, lalu luruh, digantikan oleh ekspresi kebingungan total. Nusantara Group. Ia mengenal nama itu lebih baik dari namanya sendiri. Itu adalah raksasa di industri properti, perusahaan tempat ia mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya, perusahaan tempat ia membangun karirnya hingga mencapai posisi direktur sebelum pensiun. Perusahaan yang sama tempat putra sulungnya kini bekerja sebagai manajer senior. Tidak mungkin, desis Bapak Hadi, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah mencoba mengusir kata-kata Arhan dari benaknya. Kamu jangan mengarang cerita, Arhan. Itu perusahaan publik yang besar. Kepemilikannya jelas. Disitulah ayah salah, balas Arhan dengan tenang. Nusantara Group memang perusahaan publik, tapi saham mayoritasnya, lebih dari 70%, dikendalikan oleh satu entitas swasta. Sebuah perusahaan induk bernama Banyan Investment Holdings. Dan perusahaan induk itu, Arhan menoleh dan menatap Amelia dengan tatapan penuh cinta, adalah milik istri saya. Jika pernyataan pertama adalah sebuah petir, maka pernyataan kedua ini adalah gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter yang meruntuhkan seluruh dunia Bapak Hadi. Wajahnya yang tadi memerah, karena tawa kini berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mundur selangkah, tangannya mencari-cari sandaran kursi, seolah kakinya tak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. Ibu Ningsih, yang sejak tadi hanya menonton dengan ekspresi bingung, kini mulai mengerti. Wajahnya menunjukkan pergulatan antara ketidakpercayaan dan kengerian yang mulai merayap. Ia menatap Amelia, wanita yang baru saja ia suruh menggosok toilet, wanita yang ia sebut beban dan pengangguran. Matanya membelalak. Kalung mutiara mahal yang melingkar di lehernya tiba-tiba terasa mencekik. Di sudut lain, wajah Diana dan suaminya sudah seperti mayat hidup. Suaminya, yang karirnya bergantung pada Nusantara Group, menatap Amelia dengan mulut ternganga, matanya dipenuhi kepanikan. Semua kemewahan mereka, gaun desainer, mobil sport, rumah megah, semuanya dibiayai oleh gaji yang pada akhirnya berasal dari kantong wanita yang selama ini mereka injak-injak. Bagaimana bisa? Akhirnya Bapak Hadi berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar parau dan gemetar. Arhan mulai menjelaskan, suaranya terdengar seperti seorang narator yang menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Amelia mewarisi semuanya beberapa tahun lalu dari kakek dari pihak ibunya. Seorang pengusaha besar yang memilih hidup sederhana di tahun tuan terakhirnya, dan tidak pernah memamerkan kekayaannya. Beliau tidak percaya pada Amelia,
dan mewariskan seluruh imperium bisnisnya pada cucu satu-satunya dengan syarat identitas Amelia sebagai pemilik harus dirahasiakan rapat-rapat di balik lapisan firma hukum dan perusahaan induk. Amelia setuju. Ia tidak pernah menginginkan harta itu. Ia hanya ingin hidup normal, mencari seseorang yang bisa mencintainya apa adanya, bukan karena nominal di rekeningnya. Arhan berhenti sejenak, tatapannya menyapu tajam wajah kedua orang tuanya. Dan saat ia bertemu saya, ia menemukan orang itu. Saya sudah tahu semuanya sejak sebelum kami menikah. Dan kami berdua sepakat untuk terus menjalani hidup sederhana, untuk menguji ketulusan orang-orang di sekitar kami. Termasuk kalian. Kata, kalian, diucapkan dengan penekanan yang begitu tajam. Arhan kemudian melangkah mendekati ayahnya yang masih terduduk lemas di kursi. Ayah ingat krisis keuangan yang hampir membuat Nusantara Group bangkrut tahun lalu? Tanya Arhan. Bapak Hadi mengangguk lemah. Tentu saja ia ingat. Ia bahkan sering menyombongkan bagaimana manajemen perusahaan, termasuk dirinya yang saat itu masih menjadi konsultan, berhasil mendapatkan suntikan dana segar dari investor misterius di saat-saat terakhir. Ayah selalu bangga karena berhasil meyakinkan investor untuk masuk, lanjut Arhan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, Amelia, dari balik firma hukumnya, memerintahkan untuk menyuntikkan dana dari kekayaan pribadinya untuk menyelamatkan perusahaan kakeknya. Untuk menyelamatkan pekerjaan ribuan karyawannya. Termasuk pekerjaan kakak saya. Termasuk dana pensiun ayah. Arhan mencondongkan tubuhnya, suaranya kini terdengar seperti bisikan yang mematikan. Jadi, saat ayah berdiri di koridor tadi dan mengatakan bahwa istri saya adalah seorang pengangguran yang hanya menjadi beban, ayah sedang menghina orang yang sama yang telah menyelamatkan seluruh warisan karir ayah. Itulah pukulan terakhir. Bapak Hadi terkesiap, tangannya mencengkeram dadanya. Matanya yang tadi dipenuhi kebingungan kini dipenuhi oleh kengerian pemahaman. Ia tidak hanya salah menilai, ia telah melakukan dosa kesombongan yang tak terampuni. Ia telah meludahi tangan yang memberinya makan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Amelia tetap diam. Ia berdiri tegak di samping Arhan, menjadi pusat dari badai yang diciptakan oleh kebenaran. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya menatap mereka dengan pandangan yang tenang dan datar. Dan justru ketenangannya itulah yang terasa paling menakutkan. Ia tidak perlu berteriak atau membalas. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menjadi hakim bagi mereka semua. Pesta ulang tahun yang megah itu telah berubah menjadi ruang pengadilan bisu, dan wajah-wajah pucat pasi di sekelilingnya adalah bukti bahwa vonis telah dijatuhkan. Keheningan di ruang makan itu begitu total, seolah suara pun takut untuk masuk. Bahkan denting sendok yang tak sengaja jatuh ke lantai dari tangan seorang tamu terdengar seperti ledakan. Tamu itu, seorang wanita parubaya teman arisan Ibu Ningsih, langsung memungutnya dengan tangan gemetar, wajahnya pucat. Ia menatap keluarga Hadi dengan campuran rasa ngeri dan rasa penasaran yang tak sehat. Mantra kemegahan dan kehormatan keluarga Hadi telah pecah, dan semua orang di ruangan itu adalah saksinya. Keheningan itu akhirnya pecah. Bukan oleh teriakan, melainkan oleh isakan tangis yang tertahan. Ibu Ningsih. Wajahnya yang tadi pucat kini basah oleh air mata. Topeng ratu sosialitanya telah luruh, memperlihatkan wajah seorang wanita yang panik dan putus asa. Dengan gerakan yang kikuk, ia bangkit dari kursinya dan bergegas menghampiri Amelia. Ia tidak lagi berjalan dengan angkuh, melainkan setengah berlari seperti seorang peminta-minta. Ia mencoba meraih tangan Amelia, namun Amelia secara refleks menarik tangannya. Gerakan kecil itu membuat Ibu Ningsih membeku sesaat, sebelum ia mengubah taktiknya. Ia mencoba memasang senyum, sebuah senyum mengerikan yang gemetar di antara isak tangisnya. Amelia sayang. Suaranya bergetar, terdengar serak dan penuh kepalsuan. Ya Tuhan, nak, kenapa tidak bilang sama ibu dari dulu? Kenapa kamu menyimpan rahasia sebesar ini? Kami kan hanya bercanda tadi. Ya, kan, Pak? Kami hanya bercanda. Ia menoleh ke arah suaminya, mencari dukungan, namun Bapak Hadi hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Masih terlalu syok untuk merespon. Melihat Amelia hanya diam menatapnya dengan dingin, kepanikan Ibu Ningsih semakin menjadi-jadi. Ibu minta maaf. Nak, sungguh, Ibu minta maaf. Ibu tidak bermaksud begitu. Kalau Ibu tahu. Kalau Ibu tahu, apa? Suara Amelia akhirnya terdengar. Dingin, tenang, dan tajam seperti pecahan kaca. Itu adalah pertanyaan, tetapi terdengar seperti sebuah vonis. Ia mengambil satu langkah mundur, menciptakan jarak yang lebih jauh antara dirinya dan ibu mertuanya. Ibu Ningsih tergagap. Kalau ibu tahu, tentu saja ibu akan memperlakukanmu seperti seorang putri.
Tentu saja ibu akan. Jadi, perlakuan baik dari ibu ada harganya, potong Amelia, suaranya tetap datar. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ningsih. Harganya adalah status dan jumlah nol di rekening bank saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya datang ke rumah ini bertahun-tahun lalu hanya membawa ketulusan. Saya mencoba menghormati ibu sebagai orang tua dari pria yang saya cintai. Saya mencoba menyayangi ibu seperti ibu saya sendiri. Tapi ternyata, ketulusan saya tidak ada harganya di mata ibu. Amelia menghela napas, sebuah helaan napas yang seolah melepaskan semua beban yang ia pikul selama ini. Pertanyaan saya sudah terjawab malam ini, Bu. Dan sejujurnya, jawabannya jauh lebih menyakitkan dari yang saya bayangkan. Kata-kata itu, yang diucapkan tanpa nada tinggi atau amarah, justru terasa lebih menampar daripada ribuan makian. Kata-kata itu menelanjangi semua kepalsuan Ibu Ningsih, memperlihatkan bahwa motifnya selama ini hanyalah keserakahan dan keangkuhan. Ibu Ningsih terdiam, mulutnya ternganga, tak ada lagi kata-kata yang bisa ia rangkai untuk membela diri. Kebenaran yang diucapkan Amelia begitu telak dan tak terbantahkan. Di sisi lain ruangan, Diana dan suaminya akhirnya memberanikan diri mendekati Arhan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Arhan, bisik suami Diana, suaranya nyaris tidak terdengar. Ini semua tidak benar, kan? Maksudku, posisiku di kantor aman, kan? Arhan menoleh, menatap kakak laki-lakinya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik. Dulu, aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu, Mas. Tapi malam ini, kamu hanya berdiri diam dan ikut menertawakan istriku saat ia dipermalukan. Kamu ikut menikmati pertunjukan yang dibuat oleh ibu dan ayah. Arhan menggelengkan kepalanya pelan. Mulai sekarang, nasib karirmu bukan lagi urusanku. Itu sepenuhnya ada di tangan istriku. Silakan tanyakan sendiri padanya. Mendengar itu, pasangan suami istri itu menatap Amelia dengan ngeri, seolah baru menyadari bahwa nasib mereka berada di tangan wanita yang selama ini mereka anggap remeh. Para tamu, yang merasa sudah mendapatkan cukup banyak drama untuk satu malam, mulai berpamitan satu persatu. Mereka memberikan alasan-alasan klise seperti, sudah larut malam, atau, ada acara lain besok pagi. Tapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Mereka ingin segera pergi dari tempat itu dan mulai menyebarkan gosip terpanas tahun ini. Dalam sekejap, pesta ulang tahun yang tadinya gemerlap itu berubah menjadi sepi dan canggung. Hanya tersisa keluarga Hadi yang berdiri di tengah runtuhan harga diri mereka. Bapak Hadi, yang akhirnya berhasil menemukan kembali suaranya, mencoba sekali lagi. Ia berdiri dengan susah payah, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Baik, Amelia, Arhan. Kami mengaku salah. Kami minta maaf. Tapi kita ini keluarga. Masalah ini bisa kita selesaikan baik-baik. Keluarga? Arhan tertawa sinis. Keluarga tidak menyuruh menantunya menggosok WC sebagai hukuman, Pak. Keluarga tidak menghina di depan umum. Keluarga tidak mengukur nilai seseorang dari hartanya. Ia merangkul bahu Amelia. Kami akan pulang. Dan untuk kedepannya, kami butuh waktu. Kalian juga butuh waktu untuk merenungkan apa arti keluarga yang sebenarnya. Arhan dan Amelia berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah mereka terasa mantap dan berwibawa. Di belakang mereka, Ibu Ningsih akhirnya jatuh terduduk di lantai. Tangisnya kini pecah menjadi raungan penyesalan dan ketakutan akan masa depan. Bapak Hadi hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung kedua anaknya yang menjauh, seorang pria tua yang hancur yang baru saja menyadari bahwa istana kebanggaan yang ia bangun seumur hidupnya ternyata hanyalah sebuah rumah kartu yang rapuh. Topeng emas yang mereka semua kenakan dengan begitu angkuh kini telah terlepas, memperlihatkan wajah asli mereka yang dipenuhi ketamakan, kepalsuan, dan kini, penyesalan yang tak berujung. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi, sangat kontras dengan badai emosi yang baru saja mereka lewati. Lampu-lampu jalanan kota melesat lewat jendela mobil, menciptakan kilatan-kilatan cahaya sesaat di wajah Amelia yang menatap kosong ke depan. Arhan mengemudi dalam diam, kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Udara di dalam mobil terasa padat oleh hal-hal yang tidak terucapkan. Malam itu bukan sebuah kemenangan yang terasa manis. Rasanya lebih seperti sebuah operasi bedah yang menyakitkan untuk mengangkat tumor ganas yang sudah lama menggerogoti. Prosesnya menyakitkan, meninggalkan luka yang menganga, namun perlu dilakukan agar mereka bisa sembuh. Setelah beberapa kilometer, Arhan tiba-tiba menepikan mobilnya di sebuah area parkir yang sepi di tepi danau. Ia mematikan mesin, dan keheningan pun menjadi total,
hanya dipecah oleh suara jangkrik di kejauhan. "Mel," panggil Arhan lembut, suaranya serak. Amelia menoleh. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia bisa melihat jejak rasa sakit dan penyesalan di mata suaminya. "Aku minta maaf," kata Arhan, suaranya bergetar. "Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku tidak membiarkan ini terjadi begitu lama. Seharusnya aku menghentikan mereka sejak pertama kali mereka menyakitimu. Aku suami yang payah." Mendengar itu, pertahanan Amelia runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir. Bukan air mata kesedihan karena hinaan, melainkan air mata kelegaan dan cinta. Ia menggelengkan kepalanya, meraih tangan Arhan dan menggenggamnya erat. "Jangan berkata seperti itu, Arhan," bisiknya. "Kamu bukan suami yang payah. Kamu adalah suami terbaik di dunia. Kamu membelaku malam ini. Kamu menjadi perisaiku. Apa yang kamu lakukan tadi, itu lebih dari cukup. Tapi kamu harus menanggung semua itu sendirian begitu lama," desak Arhan, rasa bersalah masih terpancar jelas di wajahnya. "Kita menanggungnya bersama," koreksi Amelia. "Malam ini memang harus terjadi. Jika kita tidak melakukannya, tidak akan ada yang berubah. Mereka akan terus menyakitiku, dan kamu akan terus terbelah antara aku dan orang tuamu. Malam ini, kita mencabut akarnya. Rasanya sakit, tapi ini satu-satunya cara." Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat, saling menggenggam tangan, menyalurkan kekuatan satu sama lain. Malam itu, di dalam mobil yang sepi di tepi danau, ikatan mereka ditempa ulang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bukan hanya suami istri, mereka adalah sebuah tim, sebuah benteng yang tidak bisa ditembus. Beberapa minggu berlalu dalam keheningan total. Arhan benar-benar memutus semua komunikasi. Ia mengganti nomor ponselnya dan meminta Amelia melakukan hal yang sama. Ia menyebutnya sebagai periode karantina emosional. Sebuah masa di mana Amelia bisa bernapas, menyembuhkan lukanya tanpa harus diganggu oleh drama atau permintaan maaf yang mungkin tidak tulus. Ia menjadi sangat protektif. Setiap kali bel pintu berbunyi, ia yang akan membukanya lebih dulu. Setiap ada telepon masuk dari nomor tak dikenal, ia yang akan mengangkatnya. Ia membangun sebuah kepompong di sekitar Amelia, melindunginya dari dunia luar. Meski begitu, berita tetap saja sampai ke telinga mereka. Suatu hari, kakak Arhan menelepon ke kantornya dengan panik. Ia menceritakan bahwa kondisi di rumah orang tua mereka sangat kacau. Bapak Hadi menjadi pendiam, menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri di ruang kerja, menolak berbicara dengan siapapun. Sementara Ibu Ningsih hancur. Ia tidak lagi peduli pada penampilan atau status sosialnya. Ia hanya menangis dan terus-menerus menyebut nama Amelia, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Diana, istrinya, hidup dalam ketakutan, setiap hari masuk kerja dengan cemas, takut akan surat pemecatan yang bisa datang kapan saja. Amelia mendengarkan cerita Arhan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada sebagian kecil dari dirinya yang merasa puas, namun bagian yang lebih besar justru merasakan iba. Ia tidak pernah menginginkan kehancuran mereka, ia hanya menginginkan rasa hormat. Suatu sore, saat Amelia sedang sendirian di rumah, sebuah pesan masuk ke ponsel barunya dari nomor yang tidak dikenal. "Amelia, ini Ibu. Ibu tahu Ibu tidak pantas dimaafkan. Ibu hanya ingin kamu tahu, setiap malam Ibu tidak bisa tidur. Wajahmu saat Ibu hina terus muncul di benak Ibu. Ibu telah menjadi manusia yang mengerikan. Maafkan Ibu, Nak. Ibu mohon." Amelia membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kepalsuan, tidak ada drama. Hanya ada nada keputusasaan dari seorang wanita yang hancur. Hatinya yang lembut mulai goyah. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Bel pintu apartemen mereka berbunyi. Arhan, yang kebetulan sedang bekerja dari rumah, langsung berjalan ke pintu dengan waspada. Saat ia melihat dari interkom, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ibunya berdiri di luar, sendirian. Penampilannya sangat mengejutkan. Ibu Ningsih yang ia kenal adalah seorang wanita yang selalu tampil sempurna. Tapi wanita yang berdiri di depan pintunya kini tampak kuyu dan lelah. Ia tidak memakai riasan, rambutnya yang biasa disanggul rapi kini hanya diikat seadanya. Ia mengenakan blus sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar. Ia tampak seperti orang asing. Dengan ragu, Arhan membuka pintu. "Ibu mau apa?" tanyanya dingin. Ibu Ningsih tidak menjawab. Matanya langsung mencari ke dalam, dan saat ia melihat Amelia berdiri di belakang Arhan, air matanya langsung tumpah. "Amelia," panggilnya lirih. Ia melangkah maju, hendak bersimpuh, namun Arhan langsung menghalanginya. "Cukup, Bu," kata Arhan,
Suaranya tegas. Ia berdiri di antara mereka seperti benteng. Amelia tidak perlu melihat ini. Semua sudah selesai. Pulanglah. Arhan, tolong, nak, Isa Ibu Ningsih, mencoba melewati putranya. Beri ibu kesempatan untuk bicara dengan istrimu. 5 menit saja. Ibu mohon. Amelia, yang sejak tadi hanya diam mengamati, melihat sesuatu yang berbeda di mata ibu mertuanya. Bukan lagi keangkuhan atau kepalsuan, melainkan penyesalan yang tulus dan menyakitkan. Rasa iba mengalahkan rasa sakit di hatinya. Ia melangkah maju dan menyentuh lengan Arhan dengan lembut. Mas, sebentar, bisiknya. Arhan menoleh, menatapnya dengan pandangan tidak setuju. Sayang, kamu tidak harus melakukan ini. Aku tahu, jawab Amelia pelan. Ia kemudian menatap ibu mertuanya, yang kini menatapnya dengan penuh harap. Ia belum siap untuk memeluk atau menyambutnya masuk. Luka itu masih terlalu baru. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan wanita tua yang tampak hancur itu terus berdiri di luar pintu. Saya butuh waktu, Bu, kata Amelia, suaranya tenang namun mantap. Luka yang ibu berikan tidak bisa sembuh dalam 1 malam. Tapi, ia berhenti sejenak, menarik napas. Terima kasih sudah datang. Kata-kata itu sederhana, namun dampaknya luar biasa. Itu bukan sebuah pengampunan, tapi juga bukan sebuah penolakan. Itu adalah sebuah pintu yang sedikit terbuka. Sebuah celah kecil yang memberikan harapan. Ibu Ningsih menatapnya, air mata masih mengalir, namun kini ada secercah kelegaan di matanya. Ia mengangguk berkali-kali, seolah mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan gontai meninggalkan apartemen itu. Arhan menutup pintu dan langsung memeluk Amelia dengan erat. Kamu terlalu baik, sayang, bisiknya. Ia semakin yakin bahwa tugas utamanya sekarang adalah menjaga kebaikan hati istrinya agar tidak dimanfaatkan lagi, bahkan oleh ibunya sendiri yang sedang menangis sekalipun. 6 bulan terasa seperti waktu yang sangat lama sekaligus sangat singkat. Selama periode itu, Ibu Ningsih tidak pernah lagi datang ke apartemen mereka tanpa diundang. Namun, ia terus menunjukkan usahanya untuk berubah. Setiap beberapa hari sekali, seorang kurir akan mengantarkan rantang berisi makanan kesukaan Amelia, masakan rumah yang dibuat dengan tulus. Terkadang, ia hanya mengirim pesan singkat, jaga kesehatannya, nak, atau, semoga harimu baik. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan, hanya perhatian kecil yang konsisten. Bapak Hadi, melalui Arhan, juga menyampaikan permintaan maafnya yang canggung namun tulus. Ia mengakui kesombongannya dan berjanji akan menjadi ayah mertua yang lebih baik. Sementara itu, di Nusantara Group, Amelia memutuskan untuk tidak memecat kakak iparnya. Ia hanya memindahkannya ke departemen lain dengan pengawasan yang lebih ketat, memberinya kesempatan kedua untuk membuktikan diri. Keputusan itu menunjukkan kebesaran hatinya, sebuah sikap yang membuat Arhan semakin mencintainya. Suatu malam, setelah menerima kiriman opor ayam buatan Ibu Ningsih, Amelia menoleh pada Arhan. Mas, mungkin sudah saatnya, katanya lembut. Arhan yang sedang membaca buku langsung mengangkat kepalanya. Saatnya untuk apa? Untuk berkunjung. Hanya makan malam biasa. Keluarga, jawab Amelia. Wajah Arhan langsung menunjukkan kekhawatiran. Ia meletakkan bukunya. Sayang, apa kamu yakin? Kita baik-baik saja seperti ini. Aku tidak mau hatimu sakit lagi. Aku tidak mau melihat wajah sedihmu lagi. Amelia tersenyum dan meraih tangan suaminya. Aku tahu kamu khawatir. Dan aku berterima kasih untuk itu. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Aku ingin memberikan mereka kesempatan, Mas. Kesempatan yang tulus. Setelah perdebatan panjang dan janji dari Amelia, bahwa jika ia merasa tidak nyaman sedikit saja mereka akan langsung pulang, Arhan akhirnya setuju. Dengan berat hati, ia menelepon ibunya dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk makan malam di akhir pekan. Di seberang telepon, terdengar suara isak tangis bahagia dari Ibu Ningsih. Saat mereka tiba di rumah besar itu, suasananya terasa sangat berbeda. Dulu, rumah itu terasa dingin dan angkuh, seperti sebuah museum. Kini, rasanya lebih hangat dan hidup. Tidak ada lagi pajangan perak yang menyilaukan, digantikan oleh beberapa bingkai foto keluarga, termasuk beberapa foto pernikahan Arhan dan Amelia yang dulu tidak pernah dipajang. Ibu Ningsih dan Bapak Hadi menyambut mereka di depan pintu. Tidak ada lagi dagu yang terangkat angkuh atau tatapan menilai. Mereka menyambut Amelia dengan senyum tulus yang sedikit canggung. Ibu Ningsih langsung memeluk Amelia, pelukan yang kali ini terasa hangat dan nyata. Selamat datang di rumah, nak, bisiknya,
suaranya bergetar. Makan malam itu terasa surreal. Meja makan dipenuhi oleh semua masakan favorit Amelia. Ibu Ningsih tidak berhenti melayaninya, menyendokkan nasi, mengambilkan lauk, menuangkan minum, seolah Amelia adalah seorang tamu agung yang harus dihormati. Ia begitu bersemangat hingga terlihat sedikit gugup. Amelia, coba sayur asem ini. Ini resep dari almarhumah ibumu, Arhan yang memberitahu ibu, katanya dengan antusias. Bapak Hadi juga jauh lebih banyak bicara pada Amelia. Ia tidak lagi membicarakan bisnis atau kekayaan. Ia bertanya tentang pekerjaan Amelia, tentang proyek desain yang sedang ia kerjakan, dengan minat yang tulus di matanya. Diana dan suaminya juga ada di sana. Mereka tampak lebih pendiam dan rendah hati. Tidak ada lagi tas bermerek atau perhiasan mencolok. Mereka memperlakukan Amelia dengan sopan dan hormat. Namun, di tengah semua perubahan itu, Arhan tetap menjadi pengawas yang waspada. Matanya tidak pernah lepas dari Amelia. Mengamati setiap interaksi, memastikan istrinya merasa nyaman. Saat Ibu Ningsih menjadi terlalu bersemangat dan terus-menerus menambahi lauk di piring Amelia, Arhan akan menengahi dengan lembut. Sudah, Bu. Piring Amelia sudah penuh. Biarkan dia makan dengan tenang. Dan saat makan malam selesai, secara refleks Amelia berdiri hendak membantu membereskan piring-piring kotor. Sebelum ia sempat mengambil satu piring pun, tangan Arhan sudah menahannya. Duduk saja, sayang, katanya dengan suara tegas namun lembut. Kamu tamu di sini. Biar Mbok Jum atau Diana yang urus. Perkataannya membuat Diana dan ibunya langsung sigap berdiri dan membereskan meja tanpa sepatah kata pun. Mereka mengerti. Arhan sedang menetapkan aturan main yang baru, dan semua orang harus mematuhinya. Menjelang pulang, saat Arhan sedang berbicara dengan ayahnya di teras, Ibu Ningsih menghampiri Amelia yang sedang berdiri di dekat taman. Tanaman anggrekmu indah sekali, Bu. Puji Amelia tulus. Ibu Ningsih tersenyum sedih. Ibu tahu, maaf saja tidak akan pernah cukup untuk menebus semua kesalahan ibu. Nak, ibu akan menghabiskan sisa hidup ibu untuk membuktikan bahwa ibu benar-benar menyesal dan ingin menjadi ibu yang baik untukmu. Amelia menatap wajah ibu mertuanya yang kini dihiasi kerutan-kerutan penyesalan. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh lengan wanita tua itu. Mari kita mulai lagi dari awal, Bu, katanya lembut. Dalam perjalanan pulang, mobil kembali diliputi keheningan, namun kali ini adalah keheningan yang damai. Arhan meraih tangan Amelia dan mencium punggung tangannya. Bagaimana perasaanmu? Amelia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Lega, bisiknya. Rasanya sulit, tapi juga terasa benar. Aku bangga sekali padamu, kata Arhan tulus. Kebaikan hatimu adalah harta karun yang paling berharga. Tapi ingat janjiku, sayang. Sekali saja mereka menyakitimu lagi, sekecil apapun itu, kita tidak akan pernah kembali. Amelia tersenyum. Ia tahu suaminya bersungguh-sungguh. Luka di hatinya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini luka itu mulai sembuh, ditutupi oleh lapisan cinta dan perlindungan dari suaminya, serta harapan akan sebuah keluarga yang akhirnya belajar arti ketulusan. Ini adalah awal yang baru. Awal yang rapuh, yang harus dijaga dengan hati-hati, namun tetap sebuah awal yang penuh dengan harapan. 3 tahun setelah malam yang mengubah segalanya, aroma sate ayam yang dibakar di atas arang menguar di udara sore yang hangat, berbaur dengan wangi bunga melati yang merambat di pagar sebuah rumah bergaya modern minimalis. Suara tawa dan obrolan ringan menjadi musik latar yang menenangkan. Ini bukan pesta ulang tahun yang megah dan penuh kepalsuan. Ini hanyalah sebuah acara kumpul keluarga sederhana di halaman belakang rumah baru Amelia dan Arhan, sebuah perayaan kecil untuk menyambut kehamilan Amelia yang sudah memasuki bulan ke-7. Amelia duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman di bawah naungan pohon mangga, mengelus perutnya yang membuncit dengan lembut. Ia mengamati pemandangan di hadapannya dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Di dekat panggangan sate, Arhan sedang tertawa bersama ayahnya, Bapak Hadi. Mereka berdua, dengan celemek yang sedikit kotor oleh arang, tampak seperti dua orang sahabat, bukan lagi atasan dan bawahan atau ayah dan anak yang canggung. Bapak Hadi tidak lagi terlihat seperti pensiunan direktur yang angkuh. Ia telah melepaskan topeng wibawanya, dan yang tersisa adalah seorang ayah dan calon kakek yang raut wajahnya dihiasi kebahagiaan yang tulus. Di sudut lain taman, di atas sebuah tikar piknik, Ibu Ningsih sedang dengan antusias menunjukkan sebuah album foto kepada Diana. Bukan album foto liburan mewah atau perhiasan mahal, melainkan album berisi foto-foto USG calon cucunya yang pertama. Wajah Ibu Ningsih berseri-seri dengan cara yang tidak pernah bisa dibeli oleh kalung berlian manapun. Ia telah banyak berubah.
Lemari pakaiannya yang dulu penuh dengan gaun desainer kini, lebih banyak diisi oleh daster dan blus yang nyaman. Waktunya tidak lagi dihabiskan di arisan sosialita, melainkan di toko perlengkapan bayi atau di dapur, mencoba resep-resep makanan sehat untuk menantu kesayangannya. Lihat ini, Di, kata Ibu Ningsih, jarinya menunjuk sebuah gambar hitam putih yang buram. Kata dokter, hidungnya mirip sekali dengan Arhan waktu kecil. Tapi ibu berdoa semoga senyumnya nanti seperti Amelia. Diana, yang duduk di sebelahnya, tersenyum tulus. Pasti jadi anak yang tampan atau cantik. Bu, Amelia dan Arhan kan serasi sekali. Tidak ada lagi nada iri atau sinis dalam suaranya. 3 tahun terakhir telah menjadi pelajaran kerendahan hati yang panjang baginya dan suaminya. Setelah insiden itu, mereka sempat berpikir hidup mereka akan hancur. Namun, kebesaran hati Amelia yang tidak memecat suaminya telah membuka mata mereka. Mereka menjual mobil sport dan beberapa barang mewah mereka, belajar hidup lebih sederhana, dan menemukan bahwa pernikahan mereka justru menjadi lebih kuat tanpa tekanan untuk terus-menerus pamer. Suaminya kini bekerja dengan jujur dan giat, mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya karena kinerjanya, bukan karena status keluarganya. Amelia menghela napas panjang, merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Bulan-bulan pertama setelah rekonsiliasi mereka terasa canggung. Ada banyak keheningan yang tidak nyaman, banyak kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Arhan selalu berada di sisinya, menjadi penengah dan pelindung. Ia tidak pernah ragu untuk menegur ibunya jika dirasa terlalu berlebihan, atau mengingatkan ayahnya jika nada bicaranya mulai terdengar seperti perintah. Arhan adalah arsitek dari perdamaian ini, membangun jembatan di atas jurang yang dalam, namun ia juga yang memasang pagar pembatas yang kokoh di sepanjang jembatan itu untuk memastikan Amelia selalu aman. Ibu Ningsih bangkit dari tikarnya dan berjalan menghampiri Amelia, membawa segelas jus jeruk segar. "Minum dulu, Nak. Ini bagus untukmu dan bayinya," katanya lembut sambil meletakkan gelas itu di meja kecil di samping Amelia. "Terima kasih, Bu," jawab Amelia. Ibu Ningsih tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak, menatap perut buncit Amelia dengan mata yang berkaca-kaca. "Setiap kali ibu melihatmu," bisiknya, suaranya sedikit bergetar, "ibu selalu teringat betapa bodohnya ibu dulu. Ibu hampir saja kehilangan semua ini. Kehilangan kamu, kehilangan Arhan, dan kehilangan kesempatan untuk menimang cucu ibu." Amelia meraih tangan ibu mertuanya yang mulai keriput. "Yang sudah berlalu biarlah berlalu, Bu. Yang penting adalah hari ini dan hari esok." "Itu karena hatimu terbuat dari emas, Amelia," balas Ibu Ningsih sambil mengusap air matanya. "Dan ibu berjanji, sisa hidup ibu akan ibu gunakan untuk memastikan emas itu tidak akan pernah tergores lagi." Dari seberang taman, Arhan memperhatikan interaksi mereka. Senyum kecil terukir di bibirnya. Ia melihat istrinya yang tenang dan ibu mertuanya yang tulus, dan ia tahu bahwa semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Ia meletakkan tusuk sate terakhir di atas piring dan berjalan menghampiri Amelia. "Semuanya baik-baik saja, sayang?" tanyanya sambil mengecup puncak kepala Amelia. Sentuhannya masih sama, penuh perlindungan, sebuah pengingat bahwa ia selalu ada. "Semuanya sempurna," jawab Amelia. Malam itu, setelah semua orang pulang dan rumah kembali sepi, Amelia berdiri di depan jendela kamar calon bayi mereka. Kamar itu sudah hampir siap. Di sudut ruangan, berdiri sebuah boks bayi dari kayu jati yang kokoh, hasil karya tangan Bapak Hadi sendiri. Di atasnya, tergantung mainan-mainan rajutan tangan buatan Ibu Ningsih. Di atas meja, ada beberapa set pakaian bayi mungil, hadiah dari Diana. Setiap sudut ruangan itu dipenuhi oleh cinta yang tulus. Cinta yang telah tumbuh dari puing-puing keangkuhan. Arhan masuk ke kamar dan memeluk Amelia dari belakang, meletakkan tangannya di atas tangan Amelia yang sedang mengelus perutnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" bisiknya. Amelia bersandar pada dada suaminya yang bidang. "Aku sedang berpikir tentang hari ulang tahun ibumu, 3 tahun yang lalu," jawabnya jujur. Rasanya seperti terjadi di kehidupan yang lain. "Kita tidak perlu mengingatnya lagi," kata Arhan. "Tidak," balas Amelia pelan. "Justru aku rasa kita perlu mengingatnya. Bukan untuk merasakan sakitnya, tapi untuk mensyukuri sejauh apa kita sudah melangkah. Malam itu, aku merasa hancur. Tapi ternyata, kadang-kadang kita memang harus hancur berkeping-keping terlebih dahulu, agar bisa membangun kembali diri kita menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih utuh." Ia berbalik menghadap Arhan, menangkup wajah suaminya. "Dan aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Kamu adalah temeliku, Arhan. Kamu adalah sauhku. Kamu yang memberiku kekuatan untuk bertahan, dan kamu juga yang memberiku keberanian untuk memaafkan."
Arhan tersenyum, matanya memancarkan cinta yang begitu dalam. Kita melakukannya bersama, Mel. Selalu bersama. Mereka berdiri di sana, di dalam kamar yang dipenuhi harapan akan masa depan, berpelukan dalam keheningan yang nyaman. Di luar, bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang gelap. Kisah mereka bukanlah dongeng tentang kemenangan mutlak atau balas dendam yang manis. Ini adalah kisah tentang realitas kehidupan yang rumit. Tentang luka yang bisa disembuhkan, tentang kesalahan yang bisa diperbaiki, dan tentang cinta yang mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Keluarga mereka adalah sebuah taman yang pernah hancur lebur oleh badai kesombongan. Namun berkat kekuatan cinta dan keberanian untuk memaafkan, taman itu kini telah tumbuh kembali. Lebih subur, lebih indah, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya.